Hai guys, akhirnya Mbak De sampai di rumah, sudah duduk di sofa. Maaf, masih suka batuk. Jadi ceritanya seperti itu guys, ini Mbak De nge-vlog kepotong-potong. Pada intinya tuh, jadi Mbak De dapat surat dari namanya di sini Landratsam guys. Landratsam itu apa ya bahasa Indonesianya guys, itu jadi pengurusan SIM, pengurusan mobil. Karena Mbok di Indonesia itu kan nggak punya mobil guys, jadi nggak tahu gitu, tahunya di sini ya. Lalu Mbok D dapat teguran karena Mbok D bikin pelanggaran, maksudnya bikin pelanggaran tuh guys dapat ini denda gitu loh. Nah, karena masalahnya Mbok D, sebenarnya nggak semua kota tuh seperti itu sih. Ada satu kota yang tadi Mbok D yang sudah sebutkan, satu kota itu menolak gitu karena namanya kok beda gitu loh. Ya, nama dan alamatnya beda gitu. Nah, makanya akhirnya protes. Eh Mbok D dikasih kesempatan 3 minggu. Nama itu harus diganti, kalau tidak diganti dikenakan denda lagi gitu loh. Nah, jadi Mbok D itu ya agak panik juga guys. Jadi makanya minggu ini Mbok D udah selesaikan, wis pokoknya memang Mbok D ngambil waktu. Karena kalau nurutin ada waktu tuh Mbok D nggak pernah ada waktu gitu kan. Sibuk terus nguli gitu. Kalau sudah pulang nguli itu guys, Mbok D tenaga udah habis. Jadi Mbok D tidak ada apa tidak ada tenaga lagi gitu. Nah, makanya Mbok D ambil kesempatan sebelum kerja gitu ya. Jadi peringatan ini memang tidak main-main guys. Kalau sudah ditulis 3 kali peringatan itu harus dibikin, karena kalau nggak dibikin itu kena denda lagi dan kena denda lagi, namanya manung guys. Kalau sampai itu tidak diselesaikan, ancamannya tuh ada kurungan juga gitu guys ya. Ya bahaya juga gitu. Makanya Mbok D hari ini selesaikan itu. Memang itu mobil-mobil Mbok D. Kan seperti yang apa, ya simak sendirilah nanti apa gimana Mbok D cerita. Karena nama aja itu memang juga masalah gitu kan. Begitu guys ya. Oke, silahkan menyaksikan guys. Gimana Mbok D bertubi-tubi ngevlognya terpotong-potong. Mohon maaf ya guys ya. Selamat menyaksikan. Ini guys, aku lagi nunggu antrian, ini jam 7 pagi. Ya ampun sudah penuh. Tapi ya begini guys, di sini di Jerman ini segala sesuatu pokoknya harus diberesin. Yang sudah dikerjakan memang harus dikerjakan. Ini penting banget guys. Ini Mbok D hari ini kerjanya sengaja diundur agar apa bisa nyelesain gitu ya, nyelesain tugasnya. Jadi apa namanya, walaupun pagi tetap Mbok D harus menyelesaikan yang Mbok D harus selesaikan gitu. Ini pengurusan surat-surat mobil dan SIM ada di sini guys. Namanya Landratsam. Begitu. Jadi Mbok D pagi-pagi ini meruput, mataharinya nyentrong guys. Tapi itu dingin. Ini Mbok D masih pakai baju dingin. Katanya sih nanti siang panas. Oke guys, nyambung lagi nih Mbok D lagi di itu antrinya sampai sepanjang kayak gitu. Ya, Mbok D harus antri juga. Karena Mbok D ini siapa sih? Sing jarene koyo buta. Aduh, buta lagi melaku ke kota. Gitu guys, tapi nggak apa-apa, biarpun buta yang penting sehat guys. Ya, nyambung nanti kalau sudah keluar, Mbok D ceritain lebih panjang lagi, karena ini di belakang Mbok D juga ada orang tuh. Ya, oke.
Wes beres guys. Aduh, di sini begitu guys. Ada perlu antriannya luar biasa. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting udah beres. Aduh, urusannya guys. Sekarang Mbok De mau lanjut langsung kerja guys. Bayar tempat parkir dulu. Guys, OMG guys, Mbok De baru selesai kerja tuh ada kereta guys. Jadi di mana Mbok De kerja ini apa di kota besar, yaitu namanya kota Stuttgart. Kota Stuttgart itu ibu kota guys, bukan ibu kota sih, apa namanya? Iya benar ibu kota, tapi ibu kota kecil ya, bukan kecil juga guys ya. Ini ibu kotanya Stuttgart ya, jadi Mbok De kerja di tengah-tengahnya, makanya bisa bayangin guys, ini Mbok De parkir mepet sekali di aduh Mbok De ngomong kok jadi batuk, di pinggir jalan, dan tempat parkiran tuh penuh sekali guys. Jadi berjubel. Mbok De itu datang masih pagi ya, tetap aja nggak kebagian tempat gitu. Apa ya, kebagian sih, kebagian gue nyelip gitu, apa nyelip dikit gitu, karena ya ini Stuttgart guys, jadi penduduknya itu apa padat ya. Ini Mbok De kileng-kileng karena baru keluar kerja guys ya. Mau tak balik ya, ini kameranya Mbok De kan. Itu tempat parkir tuh kayak gitu guys. Ini Mbok De agak nyamping, jadi kurang begitu kelihatan depan Mbok De mobil gede, tapi itu penuh. Ini salah satu gedungnya. Ini salah satu Mbok De ada di tengah-tengah sana guys. Tapi Mbok De sudah turun, jadi sudah keluar. Nah sampingnya sana gedung lagi. Jadi ini banyak gedung-gedung. Jadi ini bagian industri ya guys. Jadi itu tadi apa, kereta pun keluar masuk bukan. Tuh. Jadi sebenarnya Mbok De kok ternyata masih batuk ya. Nah jadi naik kereta sih bisa guys, tapi itu cuma antar kota aja. Jadi kalau Mbok De naik itu, Mbok De makan waktu 3-4 jam ya. Jadi apa namanya, bener-bener luar biasa. Jadi tuh mobil parkir di mana-mana penuh guys. Tuh ya, ini Mbok De di pinggir jalan. Jadi sangat luar biasa di sini, penduduknya padat. Daerah industri guys, jadi perusahaan semua di sini, perusahaan segala macam guys. Jadi apa, ini sampingnya Mbok De aja tuh, ini sebenarnya restoran guys, tapi Mbok De nggak kerja di situ, itu restoran luksus, jadi tidak ada nama. Mereka bukan tidak ada nama, mereka tidak mau pakai nama karena yang datang itu VIP semua, mereka per online ya. Jadi yang dilayan itu yang online aja, dan mereka jualnya di online guys. Jadi yang datang tuh tamunya hanya yang
order. Dan itu makanan yang Mbok D nggak mungkin bisa makan di situ gitu karena mahal. Itu namanya VIP, makanan orang-orang gede. Begitu guys. Jadi ceritanya hari ini guys, mohon maaf guys, ini kok masih batuk. Jadi tadi pagi tuh gini guys, ini Mbok D cerita jadi baru sekarang. Tadi pagi itu Mbok D ngurusin surat-surat mobil. Karena Mbok D beli mobil ini sebelum Mbok D nikah sama Pak Le ya. Waktu Mbok D beli itu waktu status Mbok D janda. Jadi nama Mbok D kan masih pakai nama yang dulu ya. Nah, karena Mbok D pakai nama yang dulu, terus Mbok D kan pindah alamat. Sekarang Mbok D nikah sama Pak Le, nama pun ganti gitu loh guys. Ya bukannya apa guys, Mbok D sebenarnya nggak harus ganti. Tapi permintaan daripada Pak Le katanya, kalau kamu cinta sama aku, namamu pun harus diganti gitu kan. Nah jadi pertukaran nama itu kan banyak sekali guys perubahan. Jadi dari KTP harus berubah, paspor berubah, semuanya berubah gitu kan. Pokoknya kartu-kartu bank itu semuanya harus berubah. Dan ngurusnya itu tidak secepat itu guys, karena semuanya makan waktu kan. Nah ini salah satunya mobil gitu. Salah mobil ini paling lambat karena Mbok dipikir ya nggak apa-apa lah, uang pemiliknya ya sama gitu. Nah terus kan Mbok D sering kali juga pernah posting bahwa Mbok D itu kena melanggar gitu ya. Kalau nyetir Mbok D itu melanggar gitu kan. Nah jadi kalau melanggar kan Mbok D dilacak gitu kan. Mobil nomor ini plat sekian, nama apa gitu kan. Sebenarnya alamatnya sama, alamatnya tetap sama gitu, cuma namanya aja beda. Tapi ada satu kota yang aku melanggar di sana guys, jadi ya ke foto gitu kan. Mereka protes gitu karena mencari nama beda, alamat sama. Ya bukan kriminal sih guys, tapi mereka tidak mau ambil pusing gitu loh kan. Biasa guys, orang tuh kalau kerja di perkantoran itu cuma nyari di komputer gitu aja kan, itu udah kerjaan yang berat gitu kan. Nggak mau. Nah salah satu kota itu protes gitu loh sama kota dimana Mbok ditinggal. Jadi ya itu tadi, warga negara ini bla 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 Mbok D Sandra Jamin B, nama harus diganti, dikasih kesempatan waktu hanya 3 minggu guys. Nah sedangkan 3 minggu itu aduh Mbok D kan kerja terus. Nah jadi hari ini Mbok D ekstra bangun pagi tapi nggak langsung kerja guys, karena Mbok D udah bilang sama bosnya semalam. Mbok D ekstra telepon ya, Mbok D bahwa ngurus ini harus secepatnya, karena kalau pulang kerja gini Mbok D udah capek guys. Mbok D nggak ada ini lagi, nggak ada tenaga lagi kan. Dan namanya Landratsam yang ngurus SIM dan apa pokoknya urusan mobil itu apa sih bahasa Indonesianya, itu bukanya tuh tertentu guys. Jadi umpamanya Senin dari jam 7:30 sampai jam 12, Rebo jam sekian sampai jam sekian. Jadi itu nggak setiap ini langsung gitu, enggak. Ya udah hari ini Mbok D sempatin. Memang Mbok D kerja juga, lebih baik Mbok D kerjanya Mbok D undur. Mbok D bilang Mbok D nggak bisa pagi di sana. Jadi Mbok D harus urusin ini karena memang harus diurus guys. Apa yang harus diurus ya harus diurus gitu. Nah akhirnya Mbok D tadi pagi beresin dulu ini urusan surat-surat mobil, ganti nama aja guys, jadi supaya jelas gitu loh. Karena jangan nanti sampai Mbok D dibilang kriminal gitu kan. Padahal sih mobil-mobil Mbok D cuma nama aja, itu nama dulu ya, nama sama mantan dulu gitu loh, masih belum tak ganti. Nah jadi hari ini aku sudah bebas guys, sudah selesai. Padahal tuh bayar ya guys, di situ bukan gratis.
Ya ampun guys, antrinya luar biasa. Jadi hari ini Mbok De minus di tempat kerjaan 3 jam hanya untuk ngurus surat-surat mobil ini ya. Tapi kan sekali lagi segala sesuatu ya harus diurus guys. Kalau nggak diurus ya gimana gitu kan. Ini keretanya nih sebenarnya setiap 5 menit guys. Setiap 5 menit kereta lewat. Cuma itu tadi dari rumah Mbok De ke sini bisa 3-4 jam. Ya, kalau pakai mobil ya cuma 50 menit sih. Kalau nggak macet ya guys. Kalau macet ya biasa lah, tambah setengah jam lagi. Begitu. Oke guys, sekarang Mbok De ceritanya nanti tak sambung lagi. Jadi mengenai ganti nama ini guys. Ganti nama mobil ini agak sedikit bertubi-tubi. Tak lanjut guys, ini ada orang kayaknya nungguin aku karena dia pikir aku mau keluar. Pintuku terbuka kan tuh. Karena diantriin guys. Di sini orang lihat kita di mobil pasti mau keluar ditungguin. Kasihan. Ya guys, tak sambung nanti kalau udah nyampe rumah ya. Hari ini Mbok De parkirnya jauh guys. Nyambung. Tuh. Jauh deket kuburan. Tapi kuburan di sini tuh ya ampun guys, dibersihin, dirapiin. Jadi orangnya selalu ada. Ini Mbok De. Tadi ceritanya apa ya sampai lupa. Oh iya, mengenai tuker nama ya. Emang tuker nama tuh harus komplit guys, ditukar. Nah, jadi Mbok De kan ketinggalan ini guys, apa nomor nomor surat mobilnya gitu loh. Aduh, ada orang lewat jadi tuh bawa guguk. Ya risiko guys, ini kalau Mbok De pulangnya telat, parkirnya jauh. Ini kuburannya guys, tuh kelihatan kan, tapi ramai, jadi nggak takut. Hari ini banyak orang di apa? Banyak orang di jalan. Jadi nggak masalah. Tempatnya Mbok De ya itu yang tinggal tuh berjubel-jubel. Jadi ini Mbok De gotong-gotong belanjaan. Ada ruksaknya juga. Jadi bawa berat guys, nggak lenggang-lenggang nanggung. Tanaman semua udah hijau. Dan ini dekat rumah Mbok De, aku udah parkir jauh, dianya pergi. Gak apa-apa sih guys, aku tadi udah ngunci belum ya mobilnya. Aduh, lupa sampai tadi. Muka-muka sih Mbok De udah kunci ya. Nah, Mbok De jalan lagi deh. Kalau belum berkunci, saya guys. Kan tadi banyak orang, dia agak sedikit nervous. Balik lagi.
Dia mau lihat. Udah ngunci belum ya? Nggak kelihatan. Seharusnya ini guys dipencet aja udah kekunci. Tapi ya itu apa? Mbak dia mau pindah sini kayaknya. Parkirnya. Lihatlah. Cuaca lagi bagus. Jadi lagi bagus. Ramai guys. Nah, sekarang baru dari sini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan juga ya. Tunggu guys. Nggak kelihatan karena terang. Dia kayaknya mau pindah tempat parkir. Aduh, jalannya jadi double. Tapi nggak apa-apa, Mbak dipindah aja. Kayaknya lebih serak gitu. Karena ini agak jauh guys. Jadi, aduh, anginnya sembribit. Cek Mbak dipindah guys. Tempat parkirnya. Biarin. Tenang. Udah tak kunci sih tapi bode kok nggak pasti ya. Aduh kayak orang pikun. Ya udahlah. Udah kekunci sih. Biarin aja lah parkir di sini. Malas memindahin. Ntar bode ke sana. Tahu-tahu udah ditempatin orang. Ya, lumayan guys jalannya. Ya wis guys, nek ngono tak berhenti dulu di sini. Berat ini bawa tentengnya ada. Nah, di belakangku tuh kuburan. Aduh, Mbak udah nggak mau ngomong kenceng-kenceng. Jadi ceritanya tadi ganti nama guys, tapi nanti tak sambung guys, ini Mbak Di menggos-menggos ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan gimana ceritanya Mbak D. Nah inilah cerita kehidupan Mbak D. Jadi vlognya Mbak D ini ya omong-omongan seperti ini karena ini kisah nyata kehidupan Mbak D ya guys ya. Jadi walaupun hanya nama itu harus diganti dan itu permintaan Mbak D hanya melakukan tugas guys. Karena kalau enggak dendanya mahal. Makanya bisa tahu ya Mbak D sampai menggos-menggos, Mbak D sampai stres. Tapi alhamdulillah guys sekarang sudah selesai. Mbak D sudah tenang dan Mbak D juga terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat guys yang sudah menyimak videonya Mbak D. Jangan lupa bahagia guys. Apapun yang kita hadapi tetap semangat. Dan salam damai dari Mbak D. Ketemu lagi di video berikutnya guys ya. Jangan lupa bahagia pokoknya. Dan jangan lupa makan. Oke, I love you guys. Bye-bye.